Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast Antihero. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share. Kami dari SMKN 8 Malang akan membuat podcast untuk tugas bahasa Indonesia dan akan memperkenalkan diri kami masing-masing dimulai dari sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Gita Septiana Nadia dari absen 11. Perkenalkan, nama saya Sukmanita Ramadhani dari absen 32. Perkenalkan, saya Ida Baguslah Fatihah, absen 14. Perkenalkan, nama saya Jumlah Afri Putri, absen 16. Kami memilih nama Antihero karena kami tidak memihak kejahatan maupun kebaikan. Selamat menonton. Halo Helines, selamat datang di podcast Antihero. Di sini nama aku Gita Septiana Nadia sebagai host di sini, dan kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial kita sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Ayo silakan diperkenalkan diri. Halo Helais, perkenalkan nama aku Sukmanita Ramadhani, biasa dipanggil Lintang, dan aku menjadi bintang tamu di sini sekaligus narasumber. Oke Lintang, Lintang ini sekarang sekolah di mana dan kelas berapa sih? Aku sekolah di SMK Negeri 8 Malang, kelas 10. Jurusan apa BTW? Jurusan RPL, Kak. RPL itu apa sih? RPL itu rekayasa perangkat lunak. Oh, kayak IT gitu ya? Iya. Oke Lintang, kamu dulu TK-nya di mana? Aku dulu TK itu di TK Muslimat NU 18, daerah Kota Malang. Oh, masih di Malang. SD-nya? Kalau SD-nya di SDIT Ahmad Yani di Jalan Kahuripan nomor 12. Kalau SMP? Kalau SMP di SMP Taman Siswa Malang situ dekatnya SMP 20. Oh gitu. Oke Lintang, pas kamu TK ada gak sih pengalaman horor yang kamu punya? Ada, Kak. Jadi itu waktu dulu aku TK itu aku pernah itu kan lagi kayak liburan gitu ke rumah nenek. Rumah nenek ini di Ponorogo. Rumahnya nenek ini juga kayak kesannya itu kayak old banget gitu loh, kayak lama banget gitu. Jadi kayak ya kesan horornya itu ada. Terus di tengah malam itu kan saya tuh kayak gak bisa tidur gitu kan. Kakak saya sama mama saya juga gak bisa tidur. Nah itu habis itu tuh saya dikasih tahu sama kakak saya kalau misalnya dia tuh lihat ada hantu Casper di dekat pintu kamar Casper? gitu. Iya, hantu Casper yang ada di kartun-kartun itu loh. Gitu lanjut. Nah terus awalnya tuh saya nggak lihat, terus waktu kakak saya keluar gitu nyamperin mama saya buat bikinin susu, itu saya lihat Caspernya tuh matanya tuh merah, dia tuh tersenyum kayak mau ngajak perkenalan gitu, mau ngajak temen jadi temen gitu. Sumpah, aku gak expect tahu bakal ada hantu Casper di dunia nyata gitu. Iya, aku juga gak nyangka sih, tapi ya namanya juga anak kecil ya. Ya, anak kecil tuh cenderung kayak bisa lebih lihat hal-hal yang kasat mata gak sih? Iya, aku setuju sih, soalnya ya kakak sendiri kan pasti kan kayak dulu pernah dong lihat kayak sesuatu yang kayak mistis kesannya. Iya sih, aku dulu ada pengalaman juga waktu aku TK kan. Jadi waktu aku masih TK itu kan mama aku kan lagi nyuapin aku tuh, lagi nyuapin kayak biasa makan malam gitu ya, itu sekitar maghrib itu lagi disuapin. Terus kata mama aku, aku tuh kayak gak bisa diam gitu loh, kayak rewel nangis terus. Mama aku tanya kan kayak, kenapa sih dia nangis terus? Padahal mama nyuapinnya kayak biasa aja, kayak gak ngapa-ngapain. Terus aku tuh bilang sama nunjuk belakang mama kayak, itu mama takut, kakaknya serem. Terus mama aku lihat kan ke belakang, makanya mama aku di belakang tuh nggak ada apa-apa. Katanya aku ini kayak aku sendiri doang yang bisa lihat sosoknya itu, tapi mama aku nggak lihat sama sekali. Kalau SD sendiri kamu ada nggak pengalaman horornya? SD apa ya? Oh pernah. Jadi tuh waktu kayak tengah malam juga ini kejadiannya tuh kayak awalnya tuh saya tidur kayak tepat waktu gitu kan. Terus saya tuh tengah malam itu kebangun. Oh kebangun, kenapa tuh?
Karena tuh kayak saya tuh mimpi horor gitu loh, dikejar-kejar di dalam perpustakaan gitu. Dikejar makhluk apa BTW? Jadi tuh di situ ini mungkin agak kocak ya. Jadi tuh yang pertama itu ada vampir, ya. Terus yang kedua itu ada kayak, kalau mungkin Helis tahu ya, hero ML namanya tuh Pain. Itu ya itu masuk tapi versi horornya. Terus yang terakhir itu ada apa ya aku nggak ingat. Kayak Hanako-san yang di Jepang itu, yang hantu toilet. Oh, kenapa bisa masuk sampai ke mimpi kamu ya itu ya? aku nggak tahu, aku bahkan belum pernah nonton filmnya gitu. Terus intinya waktu itu kayak ya aku kebangun aja gitu. Terus aku lihat dong ke arah jendela kamar. Terus aku lihat ke plafon. Iya, aku waktu lihat ke plafon itu seketika tuh kayak lihat bagian atas itu ada perpustakaan. Cuman kayak hayalan gitu loh. Kamu kayak tahu hologram. Helis tahu hologram nggak? Ya itulah hologram saya. Kayak gitulah, tapi nggak hologram juga. Jadi kayak cuma imajinasi anak kecil gitu mungkin. Ya, tapi menurutmu itu kerasanya real banget gitu ya? Iya sih, kayak lebih kayak nonton film kataku. Film, kamu lihat film di atas plafon gitu ya? Terus ya waktu kayak detik-detik saya mau tidur lagi gitu, seketika tuh kayak mereka bertiga ini tadi, hantu yang tiga ini tadi itu kayak nyamperin saya, terus kagetin saya, ngasih jump scare. Terus ketika tuh yang di atas itu hilang, jadi perpustakaannya itu hilang. Sumpah serem banget. Jadi 3 hantu bersamaan jump scarein kamu di depan muka kamu pas gitu. Iya. Serem banget. Oke ya, lanjut. Kalau SD sendiri itu doang pengalamannya, apa ada lagi? Oh, kalau SD ada lagi sih, ini sama teman-teman kayak waktu di sekolah gitu. Kelas 4 SD kalau nggak salah. Jadi itu kan sekolahku kan itu sebelahan sama yang namanya itu kolam renang Sena Putra. Sena Putra ini sendiri itu punya pohon beringin yang besar banget, terus ada kayak tempat bermain yang jarang dipakai. Di sebelahnya itu ada kayak gedung kosong gitu, gelap. Nah, jadi di gedung kosong ini saya sama teman-teman saya tuh pernah lihat ada kayak penampakan kuntilanak. Tapi bukan kuntilanak juga, yang lebih kayak ke mamanya gitu loh, bukan anaknya. Iya. Terus saya juga lihat itu di pohon beringin itu kayak ada monyet. Tapi bukan monyet. Tahu anu nggak? Sun Gokong. Tahu. Ya semacam itu tapi versi horornya. Versi creepy. Monyetnya tuh kayak kelihatannya kayak serem gitu. Iya, kayak bergelantungan gitulah di pohon beringinnya. Tuh, gak kebayang. Tapi yang lihat itu bukan cuman kamu doang kan? Iya, nggak cuma aku doang, ada teman-temanku juga. Itu berarti hati-hati aja. Iya, bener. Selain itu ada lagi nggak? Selain itu apa ya? Kurang hafal sih aku ya, tapi coba deh. Kelas waktu corona itu pernah deh. Corona? Oh, Iya, yang waktu kalau corona tuh waktu kelas 5 sampai 6 SD gitu gak sih? Iya, sampai kelas 7 lah. Oh iya. Ya apa tuh? Ceritain kalau boleh. Saya sempat ditinggal di rumah sendirian. Jadi ayah saya, ibu saya, kakak saya itu keluar. Jadi saya di rumah sendirian gitu sampai malam. Sampai tengah malam gitu. Terus seketika itu kayak saya tuh dengar ada suara jejak kaki. Terus lihat itu kayak mau lihat jendela itu ternyata tuh kayak ada penampakan, liatin kayak ngawasin, padahal nggak ada gitu loh. Kita tuh nggak lihat tapi ada. Jadi kamu ngerasa kayak ada penampakan? Ya ada kayak hal-hal mistis gitu loh gue. Biasanya kalau kita ngerasa ada sesuatu yang ngawasin kita itu emang ada, cuman sosoknya emang nggak kelihatan. Iya kan goib ya kesannya ya. Nah ya intinya gitu. Terus saya sampai nggak bisa tidur sampai nunggu keluarga saya ini pulang. Aduh, kamu literally emang beneran sendirian di rumah? Iya beneran sendirian. Jadi kayak awalnya tuh kayak mungkin saya tidur terus saya ditinggal gitu. Tuh serem sih. Itu hawanya berarti emang menarik banget ya, kayak serem banget. Iya hawanya tuh serem, apalagi kan kayak malam-malam itu kan dingin kan ya. Jadi di belakang rumah saya tuh kayak ada halaman gitu, banyak pohon-pohon, banyak tanaman, jadi kan makin dingin. Aduh, itu serem sih. Tapi endingnya kamu nggak apa-apa kan? Endingnya besoknya demam. Kamu terlalu mikirin hal-hal kayak gitu ya? Iya, namanya juga kan anak kecil gitu kan, ditinggal sendirian. Ya wajar sih, wajar. Oke, kita lanjut ke SMP. Nah, di SMP ada gak sih pengalamannya horor? SMP ada.
Boleh ceritain nggak? Ini ada yang kayak berdasarkan mimpi yang sampai jadi nyata, ada juga yang kayak saya lihat di dunia nyatanya gitu ada. Mau yang mana dulu? Yang mimpi dulu nggak sih? Yang mimpi ini mungkin agak kocak ya. Jadi gini. Awalnya itu sorry ya, dia kalau misalnya agak tersinggung atau gimana gitu. Jadi itu cerita awalnya tuh saya tuh kan mimpi gitu ya. Ada teman-teman SD saya, terus ada beberapa teman SMP saya kayak nginep di rumah saya gitu loh, gak ada orang tua. Terus jadi satu kamar gitu loh. Iya, jadi satu kamar padahal di rumah saya tuh ada banyak kamar. Ya gitulah ya. Terus habis itu kan saya kan kayak kamar mandi. Ya, itu di mimpinya tuh gitu. Terus di apa? Oh ya, saya tuh kayak kelupaan bawa handuk sama ganti baju. Ya, terus itu keadaan saya tuh kalau nggak salah tuh panjang ya, sumpah. Itu di mimpi untungnya tapi ya. Terus saya kan kayak jalan masuk ke dalam area kamar. Itu ada cowok di situ, banyak teman-teman cowok saya di situ kayak, sumpah siapa yang nggak mau? Dan aku baru nyadar itu sekarang waktu bangun itu baru nyadar. Terus kayak selanjutnya itu saya seketika itu kayak ke kamarku sama kakakku yang pas di sebelahnya itu. Di situ tuh ada kayak lemari besar tinggi, dan di situ tuh ada nenek saya sama kakak dari nenek saya. Oh, ya paham. Nah, terus itu kan saya masuk ke situ gara-gara saya tuh dengar ada suara telepon gitu loh. Tahu nggak suaranya telepon kayak di telepon yang itu loh, yang model lama. Oh, kayak telepon lama yang masih pakai koin itu ya? Ya, itu. Nah, terus kan saya samperin tuh. Saya buka lemarinya. Itu jadi tuh lemarinya tuh kayak tempat teleponnya gitu loh. Oh iya, paham. Terus saya angkat teleponnya. Teleponnya itu pakai handuk. Handuknya tuh warna oranye. Jadi handuk tapi kayak telepon gitu. Iya. Jadi handuk itu buat teleponnya gitu. Kok bisa? Gak tahu juga sih, itu mungkin gara-gara pikiran saya emang agak amburadul gitu. Terus kan saya angkat teleponnya. Terus itu tuh kayak suara dari saya tuh bilang gini, kamu nggak makan Ando gitu. Sedangkan nenek saya itu kan ada di kamar situ lagi kayak ngejahit gitu. Terus ketika itu waktu saya nengok karena nenek saya di bagian atas kasur itu kayak dia tuh kayak senyum gitu loh, senyum creepy. Jadi dia senyumnya tuh kayak ngertiin, aduh aku ketahuan ya. Iya gitu. Aduh, creepy banget sih. Terus seketika kan saya kan gara-gara panik. Itu kan yang nenek palsu itu tadi, itu dia kayak nyamperin saya gitu loh, kayak mau ngehap gitu, tau gak sih? Kayak jadi inceran gitu lah. Nah terus kan saya kan lari balik ke kamar mandi kalau nggak salah. Tapi masih bawa ini, teleponnya ini masih kebawa, masih keret-keret. Ya kalau aku nggak nyadar ya. Terus habis itu aku kalau nggak salah itu kebangun gara-gara di jump scare. Oh, jump scare dari nenek kamu kah? Masalahnya bukan. Beda lagi tapi iya ada sosok lain tapi aku nggak inget banget itu apa. Ya intinya terus habis itu kan aku kebangun. Karena aku kayak waktu dulu itu kayak masih belum bisa terbiasa tidur sendiri gitu loh. Jadi aku pindah ke kamarnya bapakku. Terus aku tidur di sebelahnya. Terus kan aku mulai tenang tuh. Tapi itu masih kepikir-pikir, kebayang-bayang sama mimpinya. Iya, pasti susah dong ngelupain, apalagi itu kayak jump scare serem banget. Iya, terus kan waktu saya udah kayak di dalam kamarnya ayah saya, pintunya kan itu ditutup, pintu kamar itu tutup. Terus saya kan lihat kayak ayah saya tuh. Terus saya lihat lagi ke sebelah lain, ke sisi lain, kan kosong tuh. Nah di situ tuh ada teleponnya itu, ada handuknya itu memanjang dan pintunya kamar itu kebuka. Jadi ada handuk yang buat telepon tadi yang ada di mimpi, tapi Iya. itu kok ke dunia nyata gitu ya? Iya, terus di situ juga ada nenek saya yang itu tadi yang creepy itu. Aduh, Terus akhirnya saya kayak panik, langsung kayak mau teriak tapi nggak berani gitu loh. Jadi saya langsung meluk bapak saya. Terus bapak saya tuh nyadar gitu loh. Katanya tuh saya tuh belum baca doa tidur, padahal udah, tetep aja gitu. itu kejadiannya pas malam-malam habis bangun dari mimpi itu kan? Iya. Terus kamu ke kamar ayah kamu, niatnya buat tidur bareng. Kamu malah lihat
telepon handuk yang tadi itu. Aduh serem banget sih. Iya sih, itu masih kepikiran sih sampai sekarang. Tapi itu lumayan kocak sih. Soalnya kenapa teleponnya harus handuk gitu? Ya itu agak kurang masuk akal, tapi mungkin emang kayak gitulah ya. Terus nenek kamu itu sebenarnya masih ada atau udah meninggal? Iya nggak ada, itu kakek. Jadi nenek saya masih ada. Masih ada, berarti aman lah. Oke, lanjut. Yang tadi satunya apa? Yang bisa lihat langsung itu? Oh iya, yang lihat langsung itu waktu itu kayak sekolah SMP saya tuh kayak serem gitu loh. Waktu kelihatannya, waktu ada acara kemah gitu loh di sekolah. Oh, persami atau perjumsa? Nggak tahu, nggak ingat. Persami kelihatannya. Terus itu tuh kayak itu ada tuh malam-malam ya. Aula kan ini lapangan. Ini tuh kayak ada ruangan aula. Ini tuh jalan lorong gitu. Jadi ini lapangan, ini aula, terus ini kayak lorong gitu ya? Iya. Oke. Nah di aula ini kan gelap, gak ada yang nyalain lampunya. Nah di situ tuh kayak ada, katanya temanku tuh di situ tuh ada sosok. Aku nggak tahu, tapi aku nggak lihat gitu loh. Nggak tahu, nggak jelas. Itu katanya itu perempuan kayak lari-lari gitu. Tapi aku nggak lihat sih. Tuh, perempuan lari-lari. Temenmu nggak sih? Nggak ada. Pintunya dikunci masalah. Aduh. Terus temenmu pas lihat itu kayak sosoknya kayak yang dikenal atau serem banget gitu? Katanya itu ada kayak temanku tuh di belakang tuh katanya di dalam situ. Padahal kan kayak ternyata tuh aulanya tuh dikunci gitu. Aduh. Terus gimana tuh? Kok bisa ada yang di dalam situ padahal aulanya kan dikunci itu? Nah itu nggak tahu. Terus waktu kayak aku mau ke kamar mandi itu aku lihat ada lebih kayak ke sosok cowok sih. Cowok tinggi kayak Slenderman. Tahu Slenderman kan? Tahu. Yang di Minecraft itu kah? Beda, itu Enderman. Beda. Ini Slenderman. Slenderman itu yang tinggi suka nyulik anak kecil. Oh, serem banget. Yang bentukannya kayak gimana sih? Jadi itu dia tuh botak. Dia tuh botak, putih, wajahnya tuh nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada alisnya, nggak ada mulutnya. Terus dia tuh selalu pakai kayak baju warna hitam jas. Intinya tuh dia tuh tinggi banget dibanding manusia biasa, tuh tinggi. Jadi kamu ngeliat sosok itu pas mau ke kamar mandi? Iya. Kok bisa? Itu kayak bukan orang gitu. Iya, bukan. Duh, itu kemungkinan dia mau nyulik kamu ya. Iya, nggak tahu sih, tapi kakak tahu nggak? Slenderman itu karakter favorit saya. Itu tuh kayak karakter horor atau mungkin ya intinya kayak gitulah ya. Itu favorit saya. Slenderman itu soalnya tinggi, cakep gitu, ganteng cuy. Iya. Itu karakter horor ya? Kok bisa kamu bilang cakep gitu loh? Mungkin kadang kedengarannya nggak logis ya, tapi beberapa teman saya itu bilang kalau misalnya emang ada beberapa karakter horor itu yang kelihatannya cakep, menarik gitu. Nah itu justru gak sih yang membuat mereka narik kita ke dalam dunianya. Iya bisa jadi sih, masuk akal sih. Oke, selain itu ada pengalaman apa lagi? Atau tadi ceritanya belum selesai? Udah sih, cuma gitu doang sih. Jadi itu pertama teman kamu yang lihat sosok pas di aula yang gelap, tapi ada sosok cewek lari-lari gitu. Iya. Tapi itu liatnya sekelibat gitu atau? Nggak, katanya dia tuh liatnya tuh lama, warnanya tuh putih. Wow, jadi dia pakai baju putih atau? Nggak tahu, itu ya putih, dia belakangnya cuma putih. Aduh susah juga ya. Dulu temen aku juga ada pengalaman kayak gitu waktu aku SMP. Jadi aku tuh SMP-nya tuh SMP Katolik. Terus itu lagi persami juga. Jadi kan kita lagi persami. Terus pas malam-malam itu kayak ada free time gitu. Kita akhirnya gunain itu buat nobar film horor. Tapi ada 2 temanku yang penakut, jadi mereka nggak mau ikut. Terus mereka izin ke kita buat ke kamar mandi kan, ke kamar mandi sekolah belakang. Nah pas mereka ke kamar mandi, satunya kan masuk, satunya tuh kayak nunggu doang di depan, kayak nunggu temennya. Nah pas dia lagi nunggu temennya itu, katanya di kamar mandi yang pojok, yang sebelah. Ini kan dia, kamar mandi dia di sebelah, yang sini itu. Sebelahnya. Kayak, tapi agak jauhan gitu loh, kayak pojok. Oh iya. Pojok. Terus sampingnya kamar mandi itu kan ada kantin. Katanya di kamar mandi pojok ini, pintunya kan kayak dibuka gitu ya. Terus dia tuh kayak lihat ada cewek
rambutnya panjang. Itu lagi ngintip ke arah dia kayak nengok gini set, gini set. Jangan-jangan kamu lagi kamu rambutnya Ya bukan dong, kan lagi nonton film sama yang lain. Jadi nggak ikutan. Katanya dia tuh lihat itu kayak lagi ngintip. Terus pas temennya udah keluar, mereka berdua itu langsung balik ke arah kemahnya kita, terus cerita tentang hal itu. Tapi masih belum tahu ya itu pasti apa enggak. Bisa aja dia ngorong gitu. Jadi sih bener sih. Soalnya kayak zaman-zaman kayak gitu tuh banyak juga yang ngarang kalau misalnya dia tuh ada cerita horor kayak gini, ada yang. Kayak di sekolah-sekolah kan katanya bilang ini tuh dulu bekasnya perang Belanda. Tapi ternyata bukan. Iya, ternyata bukan. Ya cuman kayak tanah doang biasa, udah gitu. Makanya ya sekiranya segitu dulu gak sih cerita kita hari ini. Oke Helain, jadi cerita kita cukup sampai sini dulu ya. Sekian dari aku Enggita Septiana Nadia yang sebagai host, dan Sekian dari aku Sukmalita Ramadhani atau Lintang sebagai narasumber. sekian dari podcast Antihero. Terima kasih. Bye bye. Bye bye. Budaya salam kebajikan. Kami dari Halo teman-teman, aku Enggita Septiana Nadia. So welcome to my vlog. So today kita harus membuat video vlog tentang bahasa Indonesia, guys. Ini ketuanya. Kalian bisa panggil aku Enji atau enggak sayang. Kalian harus panggil Enji itu sayang, kalau bukan sayang ya. Kenapa di zoom Ini ngapain kocak? Ya udah. Kami dari RPL. Masukin aja Iya. Like, comment, Lu tandain aja. share. Kok gelap ya? Rame. Nelson Camp. Kantin. 1, 2. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast Antihero. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share. Kami dari SMKN 8 Malang akan membuat podcast untuk tugas bahasa Indonesia dan akan memperkenalkan diri kami masing-masing dimulai dari sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Enggita Septiana Nadia. Dari absen 11. Perkenalkan, nama saya Sukmalita Ramadhani dari absen 32. Perkenalkan, saya Isabel Fatihah, absen 14. Perkenalkan, nama saya Jumia Afia Putri, absen 16. Arti dari nama podcast kami Antihero. Memilih nama Antihero karena Kami memilih nama Antihero karena kami tidak memihak kejahatan maupun kebaikan. Selamat menonton. Dadah gini doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast Antihero. Kami dari SMKN 8 Malang ingin Aku berlutut. Dingin tetapi tidak kejam. Ngapain kocak? Nelson. Ngapain kocak? Tiramisu cake, macam tiramisu cake. Behind the scene-nya lebih banyak daripada videonya. Kita terus pulang.
habisin memorinya Jingga. Banyak guys memoriku guys. 123 guys. Ada ketua kelas, ada bendahara, ada juga sekretaris 2, dan aku sekretaris 1. Nah itu lagi bikin video. Terus ini ada mobil. Nah ini itu guys. Ini ada Abel, Angie, Bintang, terus di situ ada kantin. Itu ada kantin. Kelas, ini ketua kelas. Ini Bu mau kiss ya. Kamu kok di sini Mau bikin video. oh nggak mau. Oke. Ente. Oh, ada yang mau kiss bye sih. ke Bu Fia, dia mau Buvia mau kiss bye. Ini mau kiss bye gak? Oh, nggak mau. Ini sekretaris. Hah? Aku. Ini sekretaris 2, ini bendahara 2, ini ketua kelas. pacarnya Aku sekretaris 1. Bendahara satunya lagi ngilang aja.